Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobat yang pernah bercinta kaca. Oke sobat, terima kasih buat sobat yang selalu setia mendukung dan setia menyimak video-video dari saya tentang perawatan seputar burung kacar, perawatan harian, perawatan untuk lomba juga. Oke sobat, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang saya merawat burung kacar, dan kali ini yang kita bahas tentang pemberian pur yang bagus untuk kacar. Kebetulan kita punya pertanyaan dari sobat kita ya dengan nama akun Otak Atik ya. Beliau bertanya di kolom komentar, "Bang, jangan pakai pur merek apa?" Bahkan bukan cuma beliau yang bertanya, banyak sobat-sobat kita yang lainnya yang bertanya di inbox, di IG, di Facebook, di komentar YouTube yang lainnya, di video saya yang lainnya ya. Mungkin mereka beranggapan kalau misalkan pur yang kita pakai ini bagus dan memberikan performa yang baik sama burung atau bisa gacor gitu ya. Padahal kita kalau misalkan memahami burung si kacar, jadi kita tahu pur dengan kadar protein apa, pur dengan kadar protein berapa persen yang harus kita berikan. Oke, masalah pur sedikit saya jelaskan ya, bukan hanya mereknya aja yang berbeda, namun kandungan proteinnya tentu beda juga ya. Misalkan pur yang ini saya tidak bisa menyebutkan mereknya. Pur ini dengan kadar protein 16% dan yang satu ini pur dengan kadar protein 18%, bahkan ada yang 19% kadar proteinnya. Oke sobat, ada sedikit rekomendasi dari saya tentang pemberian pur ini ya. Untuk pemberiannya kita itu harus mengenali betul burung kita. Misalkan burung kita ini membutuhkan asupan protein yang tinggi, jadi kita bisa memberikan yang 18% atau di atasnya atau lebih ya, bisa 19% ya. Kadar protein 19% ini saya berikan untuk meningkatkan birahi burung. Saya bisa berikan kepada kacar trotol atau bahan muda hutan, jadi supaya birahinya cepat jebol. Dan untuk yang pur dengan kadar minim 15% sampai 16%, itu fungsinya untuk apa kira-kira? Nah, ini contohnya saya memberikan pur dengan kadar 16% kepada burung saya yang ini, karena burung saya yang ini burung jinak, dan saya vonis ini burung birahinya itu terlalu over. Jadi saya menurunkan, jadi saya memberikan pur ini dengan kadar rendah supaya birahinya tidak meluap-luap atau cepat meningkat. Jadi saya memberikan pur ini, pur yang rendah ini kepada burung saya ini. Ini pur merah biasa ya. Ada orang yang lain yang beranggapan pur ini pur murahan. Pur murahan karena emang harganya murah gitu ya, cukup dengan 6.500 kita dapat pur ini. Namun yang kita lihat bukan masalah harganya, namun kadar proteinnya. Percuma kalau misalkan kita memberikan pur mahal-mahal untuk burung kita, namun tidak cocok untuk burung kita, tentu burung kita akan jelek gitu. Jadi tentu burung kita tidak akan berperforma baik. Namun walaupun misalkan murah, asalkan kita pas dan sesuai dengan kadar protein yang kita berikan kepada burung ini, walaupun murah namun bisa memberikan performa yang baik sama burung. Saya memberikan pur merah ini ya untuk kacar saya ini dengan kadar protein 16%.
Nah, pur ini dengan kadar protein 16% saya berikan kepada burung saya karena menurut saya ini pur yang cocok untuk burung saya. Jadi saya perhatikan burung saya ini terlalu over birahi dan saya memberikannya pur dengan kadar protein rendah untuk burung yang terlalu over birahi atau birahinya cepat meningkat ya. Dan untuk pur yang kadar protein 19% ini saya berikan juga pada burung saya, namun burung saya yang birahinya sedang tidak cepat meningkat ya. Jadi saya berikan dengan pur kadar protein tinggi. Awalnya saya berikan burung ini dengan kadar protein 19% pur warna kuning. Jadi begitu saya berikan pur dengan kadar protein tinggi itu, si burung makannya jadi suka diacak-acak. Namun setelah saya ganti pakai pur merah ini dengan kadar protein rendah, burung terlihat rakus, terlihat lahap, jadi nggak diacak-acak ya. Mungkin saya berbilang mungkin ini yang cocok untuk pur si burung ini. Dan saya perhatikan burung ini ternyata over birahi, jadi saya memberikan pur ini supaya tidak terlalu besar memangkas EF jangkrik settingannya ya. Jadi karena saya mementingkan EF jangkrik itu untuk power lah, untuk stamina. Jadi kalau misalkan burung tidak dikasih jangkrik suka lemes. Jadi yang saya turunkan kadar protein dari pur ini supaya pangkasan EF-nya saya turunkan jadi tidak terlalu banyak. Kalau misalkan tadinya burung pagi makan jangkrik 6, saya turunkan 4, jadi supaya power itu tetap ada. Jadi kita kurangin dari kadar protein ini juga, tidak terlalu besar pengurangannya dari EF jangkrik. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran tentang pemberian pur untuk kacer kita ya. Jadi sobat bisa perhatikan burung kacer kesayangan sobat, semuanya kembali lagi kepada diri kalian masing-masing ya, karena kalian lebih tahu pada burung kacer kesayangan kalian, lebih kenal gitu ya. Karena gitu, sekian dulu, semoga ini bisa dipahami buat sobat semuanya. Semoga ulasannya bermanfaat buat sobat dimanapun berada. Terima kasih buat sobat yang selalu senantiasa mendukung dan menyimak video-video dari saya tentang seputar perawatan burung kacer. Ya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sobat hitam putih tempat dan sobatnya para pecinta kacer.